perkenalan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nelly Nurpurwasari, jurusan akuntansi semester 5, NPM 1811 322 021 4608. Perkenalkan, nama saya Nabila, jurusan akuntansi semester 5, NPM 1811 322 021 4639. Perkenalkan, nama saya Norhana, jurusan akuntansi semester 5, NPM 1811 3220 21 4707. Nama saya Hasia, jurusan akuntansi semester 5, NPM 1811 3220 21 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang serta perbedaan antara kantor cabang dan agen. Sebelum masuk ke inti materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kantor cabang dan apa itu yang dimaksud dengan kantor pusat. Kantor pusat merupakan entitas di sebuah perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola aktivitas bisnis. Kantor cabang merupakan kantor yang mengurus kepentingan sebuah perusahaan yang berada di tempat lain, tetapi kedudukannya berada di bawah kantor pusat. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat membayangkan bagaimana kantor cabang dan kantor pusat itu. Selanjutnya, penjelasan mengenai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat sangat erat hubungannya dengan kantor cabang, karena jika tidak ada kantor pusat, maka tidak akan pernah ada yang namanya kantor cabang. Tetapi jika hanya ada kantor pusat saja, bisa saja tidak ada kantor cabang, tetapi akan kerepotan untuk mengurus kepentingan di tempat lain sehingga mereka saling berhubungan antara satu sama lain. Kantor cabang itu berbeda dari agen. Di antara perbedaannya yaitu perbedaan yang pertama dapat dilihat dari struktur organisasi dan kegiatan, di mana kantor cabang struktur organisasi dan kegiatannya tidak terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke manajemen kantor pusat. Struktur organisasi dan kegiatan agen terlepas dari kantor pusat atau berdiri sendiri. Oleh karena itu, satu kantor agen dapat menangani beberapa perusahaan, sehingga kantor agen tidak bertanggung jawab kepada kantor pusat, tetapi bertanggung jawab ke pengelola agen. Perbedaan yang kedua, kegiatan kantor cabang tidak terbatas pada usaha memperoleh pesanan saja, tetapi juga usaha untuk memenuhi pesanan yang dapat diambil dari persediaan sendiri maupun persediaan kantor pusat. Sedangkan agen, kegiatan kantornya tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan dan calon pembeli saja. Dengan demikian, agen hanya sebagai fungsi pemasarnya. Yang ketiga yaitu investasi, di mana investasi kantor pusat ke cabang bukan hanya sebatas modal kerja, tetapi semua fasilitas untuk mendirikan kantor cabang diberikan oleh kantor pusat. Sedangkan investasi kantor pusat ke agen hanya sebatas modal kerja saja. Itulah penjelasan dari hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang serta perbedaan antara kantor cabang dan agen. Semoga bisa dipahami. Materi selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat dan jenis usaha kantor cabang. Sifat dan jenis usaha operasi dari kantor cabang itu biasanya berada di bawah pengelolaan seorang manajer cabang yang bertanggung jawab langsung kepada top manajemen kantor pusat. Garis besar dari bekerjanya suatu cabang adalah yang pertama, cabang diberi modal kerja baik berupa uang kas, barang-barang dagangan maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. Yang kedua, cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat, atau apabila pembelian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Dan yang ketiga, cabang melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha-usaha untuk membeli, mengirimkan dan menyerahkan jasa-jasa kepada langganan, membuat faktur penjualan, menagih piutang, dan menyimpan uangnya dalam rekening banknya sendiri. Selanjutnya, membahas tentang pembukuan agen. Nah, pembukuan agen cukup melakukan pembukuan kas saja untuk mencatat penerimaan, modal kerja dari kantor pusat dan pengeluaran berbagai macam biaya. Dan untuk pengeluaran kas biasanya dicatat dalam bentuk rangkap. Pengisian kembali modal kerja, maka agen mengirimkan kopi atau tembusan catatan pengeluaran kas dengan bukti-buktinya. Dan juga untuk mendapatkan penggantian dari kantor pusat, sedangkan bukti pengeluaran kas yang asli diarsipkan di tempat agen yang bersangkutan.
Selanjutnya itu pembukuan kantor cabang. Nah, pembukuan pada kantor pusat itu sama dengan pembukuan terhadap transaksi agen yang akan dibukukan oleh kantor pusat. Itu sangat tergantung pada tujuan yang dikehendaki, yaitu mengenal laba dan rugi. Ada dua pilihan untuk pembukuannya. Yang pertama itu laba rugi yang didapat dari aktivitas penjualan dari agen. Nah, itu tidak ditentukan secara terpisah. Transaksi penjualan dan biaya yang terjadi melalui agen yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening pembukuan yang ada seperti halnya pada kantor pusat. Dan yang kedua, itu laba rugi yang didapat dari aktivitas penjualan melalui agen ditentukan secara terpisah, yaitu cara ini memerlukan rekening khusus untuk agen, terutama untuk pendapatan dan biaya bersangkutan harus diselenggarakan. Rekening pembukuan khusus agen dipergunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan melalui agen dan biaya-biaya yang terjadi pada agen yang bersangkutan. Ada dua sistem yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi hubungan kantor, cabang, dan pusat, yaitu melalui sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, akuntansi kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat. Jadi, hampir mirip dengan pencatatan kantor agen, di mana rugi laba kantor agen dipisahkan dari rugi laba kantor pusat. Sistem ini cocok digunakan kantor cabang apabila letaknya dekat dengan kantor pusat dan kegiatan kantor cabang masih terbatas atau kantor cabang masih relatif kecil. Transaksi keuangan kantor cabang di dalam sistem desentralisasi dikelompokkan menjadi dua transaksi, yaitu yang pertama, transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ini akan mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini dicatat baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, transaksi antara kantor cabang dengan pihak ketiga. Transaksi ini tidak mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi ini tidak dicatat oleh kantor pusat. Contoh transaksi yang mempengaruhi kantor pusat dan kantor cabang. Pertama, pengiriman kas atau aktiva dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya. Yang kedua, pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke kantor cabang dan sebaliknya. Yang ketiga, pembebanan biaya oleh kantor pusat kepada kantor cabang atau sebaliknya. Yang keempat, pengakuan laba rugi kantor cabang. Yang kelima, penagihan utang piutang kantor pusat oleh kantor cabang dan sebaliknya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang masalah khusus hubungan antar kantor pusat dan kantor cabang. Pengiriman barang ke kantor cabang dinota atas harga pokok. Dalam pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang seringkali dinota atau dihargai di atas harga pokok. Harga yang dibebankan pada kantor cabang tersebut dapat sebesar harga jual dan dapat sebesar harga pokok, ditambah dengan merek tertentu. Pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang tersebut akan dicatat oleh masing-masing pihak. Jadi, yang pertama, pencatatan oleh kantor pusat. Apabila dari kantor pusat kelebihan harga nota atau harga yang dibebankan pada kantor cabang di atas harga pokok akan dikredit ke rekening cadangan kelebihan harga atau laba pokok yang belum direalisir. Jadi, waktu mengirim barang dagangan ke kantor cabang, kantor pusat akan mencatat persediaan-persediaan yang akan dikirim. Yang kedua, pencatatan oleh kantor cabang. Kantor cabang tidak akan mengetahui kalau nota yang dibebankan oleh kantor pusat tersebut adalah di atas harga pokok. Jadi, kantor cabang akan mencatat berdasarkan harga nota yang diterima. Pengiriman barang dagangan ke kantor cabang yang dinota di atas harga pokok tersebut
tersebut berarti saldo rekening pengiriman barang dari kantor pusat lebih besar daripada saldo rekening pengiriman barang ke kantor cabang. Selisih kedua rekening tersebut adalah sama dengan cadangan kelebihan harga atas barang yang dikirim selama periode harga. Pada akhir periode menunjukkan jumlah cadangan kelebihan harga pada awal periode ditambah cadangan kelebihan harga pada pengiriman periode saat bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya dari kami kelompok 1, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit belu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.